Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat dengerin ilmu. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas sedikit materi tentang adab. Adab dalam pandangan Islam bukanlah perkara remeh. Adab justru menjadi salah satu inti ajaran Islam. Sedemikian penting perkara ini sehingga para ulama salaf sampai menyusun kitab khusus yang membahas tentang adab. Yang menjadi pertanyaan kita, apa itu adab? Menurut Al-Hafiz As-Suyuti rahmatullah alaih mengatakan bahwa adab adalah menggunakan sesuatu yang terpuji, baik berupa perkataan atau perbuatan. Sebagian ulama mengatakan adab adalah berpegang dengan akhlak karimah. Apa itu akhlak karimah? Akhlak karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia maupun dengan Tuhan semesta alam. Ibnu Atha rahmatullah alaih berkata bahwa adab adalah mengerjakan perkara-perkara yang dianggap baik. Sebagian yang lain mengatakan bahwa adab adalah memuliakan orang yang lebih tua dan berlemah lembut terhadap orang yang lebih muda. Imam Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Ar-Rawdah mengatakan bahwa adab itu seperti sunnah dalam hal yang dianjurkan, tetapi dalam penekanannya adab berada di bawah sunnah. Abu Hafiz Al-Haddad rahmatullah alaih berkata, tasawuf secara keseluruhan adalah adab. Apa itu tasawuf? Banyak sekali penafsiran tentang tasawuf. Coba kita dengerin ilmunya. Tasawuf adalah ilmu yang berfokus pada membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf adalah ajaran bagaimana menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari manakah sumber adab yang baik itu berasal? Maka jawabannya adalah semua adab yang baik berasal dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah gudangnya adab, baik adab lahiriah yakni yang nampak maupun adab batiniah yang tidak nampak. Rasulullah SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Robku telah mengajarkan adab kepadaku dan memperindah dalam memberikan adab kepadaku. Kita akan sama-sama mendengarkan pendapat para ulama mengenai keutamaan adab. Yusuf bin Husain rahmatullah alaih berkata, hanya dengan adab ilmu akan bisa dipahami. Hanya dengan ilmu amal akan menjadi benar. Hanya dengan amal hikmah akan diperoleh. Hanya dengan hikmah zuhud akan bisa ditegakkan. Hanya dengan zuhud dunia akan bisa ditinggalkan. Hanya dengan meninggalkan dunia akhirat akan dicintai. Hanya dengan cinta akhirat akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab A'ariful Ma'arif. Abu Ali Ad-Daqqa rahmatullah alaih berkata, seorang hamba akan sampai ke surga dengan sebab ketaatannya, tetapi dengan adab dalam ketaatannya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adab dalam beramal adalah tanda diterimanya suatu amal. Adab sangatlah penting dalam kehidupan, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan adab kepada mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya adalah mengajarkan agama dan adab kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang mengajarkan adab kepada anaknya itu lebih baik daripada sedekah satu sa'.
yakni 3.145 liter. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Masya Allah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya adab yang baik. Khususnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk seorang ayah agar mengajarkan adab yang baik kepada anaknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya membaguskan namanya, membaguskan tempatnya, dan membaguskan adabnya. Kembali lagi kita jumpai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada orang tua agar membaguskan adab anak-anaknya. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari rahmatullah alaih dalam kitabnya Hidayatul Azkiya berkata bahwa menjaga sunnah dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib karena tidak ada petunjuk jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Yang dimaksud dengan ikutilah aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jika kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah ketika berfirman memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Masya Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah lagi yang harus kita tiru selain daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung materi ini ada kisah yang berkaitan tentang adab. Mari kita dengerin bersama-sama. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahmatullah alaih bercerita, suatu ketika aku masuk kota Mekah, kemudian terkadang aku duduk menghadap Ka'bah, dan terkadang berbaring sambil menjulurkan kaki ke arah Ka'bah. Lalu Aisyah Al-Makkiyah menghampiriku dan berkata, wahai Abu Ubaid, telah dikatakan bahwa engkau adalah ahli ilmu. Terimalah dariku satu kalimat. Janganlah engkau duduk di Ka'bah kecuali dengan adab. Jika tidak, maka namamu akan dihapus dari daftar orang-orang yang dekat kepada Allah. Abu Ubaid rahmatullah alaih berkata, Aisyah Al-Makkiyah adalah wanita yang arif billah. Maksud daripada kisah tersebut bahwa kita bisa mengambil pelajaran ketika itu Aisyah Al-Makkiyah melihat Abu Ubaid menjulurkan kaki ke arah Ka'bah, maka sebagai iktibar kepada kita agar kita tidak menjulurkan kaki kita juga ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat untuk menghormati daripada kiblat kita atau menghormati Ka'bah. Alhamdulillah, sahabat dengerin ilmu. Sekian saja yang dapat disampaikan daripada materi yang berkaitan tentang adab. Hal yang paling penting bukanlah banyaknya materi, akan tetapi yang terpenting itu ketika kita mendengarkan suatu ilmu, maka kita sanggup untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita maupun dari apa-apa yang telah kita baca
dan kita dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan satu buah ilmu atau dua buah ilmu yang kita ketahui kepada sanak keluarga kita dan saudara-saudara muslim kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.